Selamat pagi Pak Iqbal. Ya. Jadi kebetulan saya di sini Yusuf dan rekan-rekan yang lain itu dapat salah satu tugasnya itu adalah wawancara kepada guru penggerak. Karena saya dapat informasi salah satu guru penggerak di sini adalah Bapak, saya izin bertanya terkait dengan diferensiasi pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kan salah satunya itu bisa diukur selain dari lingkungan belajar, bisa juga dari konten, proses, sama dari produk ya Pak. Nah, tapi yang kebetulan jadi fokus kelompok kita itu adalah dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi dari segi aspek lingkungan belajarnya Pak. Apakah Bapak pernah menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dari lingkungan belajar? Diferensiasi lingkungan belajar ini kan ya mendukung agar proses belajar itu kan nyaman gitu ya, nyaman, terus tujuan pembelajaran yang kita harapkan tercapai gitu kan. Nah, kalau lingkungan belajar itu kan ya semua yang ada di sekolah bisa dijadikan lingkungan, termasuk lingkungan belajar ya yang di sekolah. Jadi lingkungan belajar itu belajar nggak harus selalu di dalam kelas gitu kan, bisa saja di luar kelas gitu kan. Nah, kalau yang sudah saya pernah lakukan ya, kalau di dalam kelas bisa dengan pengelompokan, duduk berkelompok gitu kan, atau rolling ya, siswanya duduknya rolling, karena bisa saja yang belakang, jadi yang duduk di belakang itu bisa bergantian duduk di depan gitu kan, atau yang perempuan duduknya juga ya diatur, bisa jadi dengan teman yang lainnya, jadi tidak hanya temannya itu mulu gitu duduknya. Nah, lalu terkadang bisa juga dilakukan di luar kelas gitu, misalkan mereka mengamati sesuatu gitu kan berkaitan dengan pelajaran, atau misalkan praktikum gitu kan, bisa saja di lab ya, kalau sekarang labnya dipakai ya, cuma bisa saja hal-hal yang lain bisa dilakukan di luar, misalkan kalau misalnya pelajaran fisika, misalkan mengamati fenomena gejala gelombang gitu kan. Nah, kita praktek menggunakan gelombang air gitu kan, gelombang air. Nah, itu tidak dilakukan di kelas, tapi misalkan di luar kelas gitu kan, yang mencari suasana baru gitu kan. Dan selain itu juga kalau dalam kelas kan biasanya becek kalau menggunakan air, jadi bisa dipilih, tidak harus selalu dalam kelas ya. Kalau misalkan di luar kelas itu memang butuh untuk mengatasi kejenuhan siswa, ataupun memang lebih relate dengan materinya, ya kenapa enggak gitu kan. Kalau Bapak menerapkan lingkungan belajar tuh kalau misalnya untuk memvariasikan supaya siswa nggak bosan gitu Pak ya, yang tadi saya tangkap, dan yang kedua itu supaya lebih relevan sama materinya yang diajarkan gitu Pak. Berarti saya tangkap 2 poin itu Pak. Nah, terus kira-kira kalau dari frekuensinya nih Pak, biasanya kalau untuk penerapan kayak tadi Bapak bercerita misalnya ada rolling di kelas gitu. Nah, misalnya rolling tempat duduk itu biasanya rutin, sesekali, atau tiba-tiba, atau gimana tuh Pak biasanya? Ya, sebenarnya kalau rolling tempat duduk ini bisa saja bukan hanya dilakukan oleh guru kelas gitu kan, tetapi misalkan wali kelasnya juga sudah men-setting itu gitu ya, men-setting bahwa dia ada kesepakatan kelasnya itu, ada perjanjian di kelasnya itu, oke, tiap 2 minggu sekali kalian harus rolling gitu kan. Nah, kalau udah seperti itu terbentuk, berarti kan guru kelas udah cukup, oh berarti udah ada rolling gitu kan. Tetapi kalau misalkan kelas itu tidak ada kesepakatan itu gitu kan, dan ketika guru itu melihat ini anak kayaknya di pojok terus nih belakang, kayaknya di pojok itu jadi malas misalkan, atau ngantuk mulu ya, makanya di rolling gitu kan. Jadi bisa saja 2 minggu sekali gitu kan, atau misalkan dilihat sesuai kebutuhannya juga gitu. Jadi kalau misalkan ternyata baru rolling seminggu nih, anak udah kurang bagus nih kayak tempat duduk situ nih, ya udah kita rolling gitu.
dari segi efektivitasnya mungkin dari responnya dulu, kayak dari peserta didik selama mungkin Bapak kayak tadi membelajarkan gelombang di luar kelas gitu Pak, atau dari yang rolling tempat duduk itu kira-kira pernah ada respon dari peserta didik itu seperti apa kira-kira Pak? Ya kalau kalau respon siswa ketika dibawa keluar dia ya seneng karena mungkin di kelas ya udah terbiasa gitu ya, kelas udah biasa. Kalau di luar kelas kan suasana baru gitu ya, suasana baru dia sih senang-senang aja gitu. Nah cuma memang ya tantangannya nih, saya sekaligus menjawab yang keempat nih, ketika kita bawa keluar gitu kan, itu harus ini dulu, jelas dulu ya, harus jelas. Misalkan kita mau keluar mau ngapain nih gitu kan, atau apa yang harus dilakukan siswa di luar gitu kan. Nah kita harus beri penjelasan dulu nih. Nah penjelasannya itu bisa lebih bagus di kelas dulu baru keluar, atau ketika kalau penjelasannya di luar ya berarti kan ngumpul dulu, mengkondisikan anak dulu gitu kan, dan sampai anak eh, mengerjakan sesuatu tetapi belum diarahkan, jadi udah kemana-mana dulu nih gitu. Jadi harus kalau di luar ya berarti suaranya harus lebih keras lagi gitu kan, menyesuaikan. Kalau udah respon baik gitu kan. Nah kalau di luar berarti ya guru lebih effort lagi lah tenaganya, karena kan kalau diminta silakan kamu kerjakan di mana saja yang nyaman gitu kan, berarti kan guru cuma harus mengkondisikan jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh pengawasannya juga sulit gitu kan. Jadi di sekitar situ tapi tidak terlalu jauh, jadi dia pengawasannya juga mudah. Berarti kalau yang saya tangkap tantangan terbesarnya itu dari mengawasi sama mengkondisikan peserta didik itu ya Pak ya? Iya. Nah paling sering lupa biasanya juga waktu gitu. Kita keenakan nih duluan nih, siswa juga nggak berasa kadang. Kalau siswa kalau lagi serius itu dia nggak berasa waktu, tahu-tahu waktu habis gitu kan, lupa belum gitu kan. Jadi suka terganggu sama pelajaran berikutnya, jam pelajaran berikutnya gitu. Terkadang kita aduh ini waktunya nih gitu udah terlambat nih, kamu harus masuk pelajaran berikutnya. Itu sih yang tantangannya, bagaimana pembelajaran itu tepat waktu gitu. Berarti saya mau tanya tentang dari segi efektivitasnya. Mungkin dari kan kalau tadi itu dari respon siswanya ya Pak ya. Kalau dari hasil belajar gitu Pak, misalnya dari pemahaman atau dari sikap atau dari psikomotor, kira-kira ketika Bapak menempatkan siswa itu di situasi yang berbeda dari kelas gitu, nah itu ada efeknya gitu nggak Pak? Misalnya apakah jadi hasilnya baik atau sebaliknya? Kalau dari efektivitas ada ya. Jadi kalau misalkan yang tadinya siswanya di belakang itu dia cenderung malas gitu kan atau ngantuk, ketika dipindahkan itu posisinya di depan ya terlihat gitu kan, oh dia jadi lebih ya serius gitu ya, maksudnya mengikuti pelajaran kita itu lebih serius gitu kan. Walaupun ya nanti kan kalau dilihat masalah nilai kan cuma prosesnya lebih panjang lagi gitu ya, tapi pada saat itu efektif gitu ya. Ketika kita memindahkan duduk misalkan dari belakang ke depan gitu kan, karena dia tidak memperhatikan, itu efektif gitu kan, membuat dia jadi semangat belajarnya. Jadi sudah tergambar tadi tentang cara pengalaman Bapak sama strateginya sama responnya juga sama tantangan-tantangannya tadi. Mungkin dari yang terakhir ada yang mau Bapak tambahkan ya, kira-kira apapun seputar diferensiasi lingkungan belajar? Sebenarnya lingkungan belajar ini menjadi tugas semua guru ya, maksudnya dari pihak sekolah, bagaimana dari kepala sekolah itu merancang lingkungan sekolah itu agar dia nyaman. Kayak misalkan bikin taman ya kan, nah itu kan tujuannya biar anak itu nyaman gitu kan, nyaman di sekolah gitu, nyaman di sekolah.
mereka bisa duduk-duduk sana, kalaupun pembelajaran juga bisa di sana gitu kan. Nah terus di dalam kelas juga itu penting juga sebenarnya bagi wali kelas itu bagaimana menciptakan kondisi di dalam kelas itu membuat siswa itu nyaman gitu ya. Jadi bagaimana di ruang kelas itu misalkan wali kelasnya itu punya inovasi, bagaimana sama-sama nih kelas nih, bagaimana kelas ini nyaman gitu, tanyakan ke siswanya gitu. Bagaimana kelas ini menjadi nyaman sehingga kamu belajarnya nyaman dan berpengaruh pada prestasi gitu. Bisa saja misalkan mereka menghias kelas ya kan? Atau misalkan kita sekolah sebenarnya ada programnya itu membuat lingkungan belajar nyaman. Salah satunya misalkan di setiap kelas kan ada rak buku ya kan. Nah itu kan sebenarnya bagian dari menciptakan kondisi lingkungan belajar kan gitu kan. Jadi ada buku, mereka berliterasi gitu kan. Nah lalu di belakang kelas itu kita siapkan mading ya, papan tulis itu buat mading ya. Nah tujuannya itu kan agar siswa kreatif, jadi madingnya hidup gitu kan, atau mereka buat media pembelajaran ditempel di sana gitu kan. Nah itu kondisi diferensiasi lingkungan belajar sebenarnya yang difasilitasi oleh sekolah gitu kan. Nah cuma itu perlunya inovasi dari wali kelas dan siswa itu gitu, bagaimana lingkungan kelas mereka bisa nyaman dan berdampak pada motivasi belajar siswa. Jadi bukan hanya ya kita dulu gitu, tapi bagaimana di dalam kelasnya itu mereka nyaman dan mereka semangat buat belajar gitu. Ya sekolah udah memfasilitasi ada buku, ada mading gitu. Nah, silakan dimanfaatkan itu gitu. Nah, itu perlu peran wali kelas di sini. Mungkin pertanyaan terakhir. Mungkin kalau dari saya sih sudah cukup, itu saja sih Pak yang ditanyakan dan sudah menjawab semuanya. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Mungkin dicukupkan dulu Pak ya.